Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dasar-dasar ekologi. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Dr. Randa Haji Nurhidayati, MSI. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky, yang kedua ada Fatmalia, yang ketiga ada Jessica Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky. Saya ingin beritahu apa itu ekologi. Kata ekologi pertama kali dikenalkan oleh Ernest Haeckel, seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1808. Saya di sini akan menjelaskan tentang populasi, komunitas, dan ekosistem. Yang pertama, populasi. Populasi adalah sekelompok organisme satu spesies yang mendiami satu tempat, memiliki ciri atau sifat khusus. Populasi atau kelompok tersebut bukan ciri individu. Nah, ciri populasi itu ada dua, ada yang lingkup biologi dan lingkup statistik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang lingkup biologi, yaitu terdapat suatu organisasi dan struktur organisasi yang bersifat konstan maupun yang fluktuasi sesuai waktu. Memiliki suatu sejarah kehidupan, ontogenetik, mulai dari lahir, tumbuh, berdiferensiasi menjadi tua dan mati. Terpengaruh oleh dampak lingkungan dan dapat merespon perubahan lingkungan. Terdapat suatu hereditas di dalamnya. Terintegrasi pada berbagai faktor genetik dan ekologi, kemampuan adaptasi, reproduksi, dan persintesi. Yang kedua, ada lingkup statistik. Lingkup statistik yang pertama, kepadatan atau ukuran besarnya suatu populasi, termasuk berbagai parameter utama ini dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Sebaran suatu populasi dipengaruhi oleh persebaran suatu objek tertentu, kondisi iklim dan cuaca, struktur dan umur objek tersebut. Populasi ini juga dipengaruhi oleh komposisi genetik. Terdapat dispersi, yaitu sebaran individu intrapopulasi. Selanjutnya, jenis-jenis populasi. Jadi jenis-jenis populasi itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan jumlah populasi, berdasarkan sifat populasi, dan berdasarkan perbedaan lain. Nah, berdasarkan jumlah populasi, ada populasi terbatas, tak terbatas, populasi homogen, dan populasi heterogen. Berdasarkan sifat populasi, ada populasi homogen dan heterogen. Berdasarkan perbedaan lain, ada populasi target dan populasi survei. Faktor-faktor yang mempengaruhi populasi. Faktornya itu ada natalis, mortalitas, dan densitas. Natalis itu kemampuan suatu populasi untuk meningkatkan jumlahnya dengan bereproduksi. Mortalitas itu adalah suatu tingkat angka kematian individu di dalam suatu populasi dalam kurun waktu tertentu. Densitas adalah suatu tingkatan kepadatan populasi yang berhubungan dengan satuan atau area. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan memenuhi satu sama lain. Jadi di alam tuh ada berbagai macam komunitas. Secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dalam 2 bagian, yaitu komunitas akuatik dan komunitas terestrial. Komunitas akuatik tuh yang ada di perairan, contohnya di sungai, di laut. Tuh, kalau terestrial tuh yang ada di darat, contohnya di padang rumput, di hutan, di padang pasir. Komunitas beserta lingkungannya itu bersifat dinamis, artinya saling berinteraksi sehingga menghasilkan perubahan-perubahan. Nah, perubahannya itu ada 2, perubahan komunitas siklis dan perubahan komunitas non-siklis. Nah, yang perubahan siklis itu terjadi pada periode tertentu tapi mudah kembali lagi ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Yang perubahan komunitas non-siklis itu adalah perubahan komunitas yang terjadi secara drastis dengan kondisi komunitas cenderung berubah secara permanen.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, komunitas adalah komunitas bersifat dinamis yang saling berinteraksi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang interaksi di komunitas. Yang pertama, ada interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Interaksi dalam organisme dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada netral. Netral itu adalah hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Yang kedua, ada parasitisme, adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies bila satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari host spesies atau inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Yang ketiga ada komensalisme, adalah hubungan antar dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Yang keempat ada mutualisme, adalah hubungan antar dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua ada interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi bila yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Yang ketiga ada interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di daerah yang sama dan saling berinteraksi. Yang keempat ada interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Jadi komponen biotik dengan abiotik itu membentuk ekosistem. Hubungan antar organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan dari seluruh komponen yang membangunnya. Di dalam suatu ekosistem terdapat kesatuan proses yang saling terkait dan mempengaruhi antar semua komponen. Pada ekosistem terdapat komponen yang hidup, biotik, dan komponen tak hidup. Yang pertama saya akan membahas tentang komponen biotik. Komponen biotik itu kan komponen hidup, berarti yang termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen biotik itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada produsen. Produsen itu yang dapat menghasilkan makanan sendiri yang disebut organisme autotrof. Yang kedua ada konsumen. Konsumen itu tidak dapat membuat makanannya sendiri yang disebut heterotrof. Heterotrof mereka mendapatkan zat-zat organik yang telah dibentuk oleh produsen. Yang ketiga ada dekomposer, berperan sebagai pengurai yang menguraikan zat-zat organik dari bangkai menjadi zat-zat organik penyusunnya. Selanjutnya komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang kedua dalam ekosistem ditinjau dari aspek kehidupan. Komponen ini terdiri dari bahan tak hidup berupa unsur fisik, lingkungan, dan unsur kimia. Misalnya tanah, air, udara, sinar matahari, dan sebagainya yang berada di lingkungan dalam bentuk medium atau substrat melangsungkan kehidupan. Nah, secara garis besar, ekosistem yang ada di muka bumi dapat dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan ciri-ciri yang dapat mudah dibedakan. Yang pertama, ada ekosistem darat. Ini merupakan yang paling beragam jenisnya dengan ciri-ciri yang paling utama, yaitu ekosistem berada di daratan. Yang kedua, ada ekosistem perairan air tawar. Ciri utama ekosistem ini berada di bentang air perairan yang rasanya tawar dan terletak di tengah daratan seperti sungai dan danau. Vegetasi yang tumbuh di sini dapat berupa alga, tumbuhan batang berongga, dan tumbuhan yang akar yang mengambang. Yang ketiga ada ekosistem air payau atau muara. Ekosistem air payau atau muara merupakan batas pemisah antara aliran air tawar dan air asin di laut. Ciri khas ekosistem air payau adalah tumbuhannya pohon-pohon mangrove atau bakau. Hewan yang hidup di ekosistem ini termasuk berbagai burung, ikan kecil, dan udang. Yang keempat ada ekosistem laut. Ciri utama ekosistem dikategorikan sebagai ekosistem laut adalah airnya yang terasa sangat asin. Ekosistem ini terbentang mulai dari bibir pantai hingga palung terdalam ke dasar lautan. Ciri hewan yang hidup di ekosistem ini adalah kebanyakan memiliki insang dan memiliki alat gerak untuk berenang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmalia. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang rantai makanan, jaring makanan, dan hubungannya dengan aliran energi atau transfer energi. Apa sih sebenarnya rantai makanan itu? Rantai makanan merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jalur memakan seperti tumbuhan, herbivora, karnivora. Pada setiap tahap perpindahan, 80 sampai dengan 90% energi potensial hilang sebagai panas. Karena itu, langkah-langkah dalam makanan terbatas 4 sampai 5 langkah saja. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa semakin pendek rantai makanan, makin besar energi yang tersedia. Rantai makanan akan saling berkaitan membentuk jaring makanan atau yang disebut food web. Contoh rantai makanan seperti yang sudah tertera pada layar, itu merupakan contoh rantai makanan yang berada pada ekosistem sawah. Terdapat berbagai macam jenis makhluk hidup yang beragam. Misalnya seperti pada gambar di samping, yakni ada padi. Tumbuhan padi itu menghasilkan buah, di mana buahnya yang dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular sawah. Kemudian selanjutnya ular sawah dimakan oleh elang. Kemudian elang mati, jatuh ke tanah. Selanjutnya, elang tersebut menjadi dekomposer atau diuraikan oleh bakteri. Pada contoh tersebut, maka padi adalah produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, padi dimakan oleh tikus, maka tikus menjadi konsumen satu. Tikus kemudian dimakan oleh ular sawah, berarti ular sawah menjadi konsumen dua. Setelah itu, ular sawah dimakan oleh elang, maka elang menjadi konsumen ketiga. Saat burung elang mati, ia kemudian jatuh ke tanah dan diuraikan oleh bakteri. Fungsi bakteri di sini adalah sebagai pengurai atau dekomposer. Sebagai tambahan referensi, berikut contoh lain rantai makanan di ekosistem sawah. Ada yang pertama, padi. Padi menjadi produsen, kemudian dimakan oleh keong sebagai konsumen satu, kemudian dimakan oleh keong dimakan oleh katak sebagai konsumen dua, kemudian katak dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen tiga, kemudian ular sawah mati, maka diuraikan oleh bakteri. Yang kedua, padi sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen satu, kemudian belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen dua, kemudian katak dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen tiga, kemudian ular sawah dimakan oleh elang sebagai konsumen empat, kemudian burung elang mati dan jatuh ke tanah, maka diuraikan oleh bakteri. Yang selanjutnya, padi sebagai produsen dimakan oleh siput sebagai konsumen satu, siput dimakan oleh katak sebagai konsumen dua, katak dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen tiga, ular sawah dimakan oleh burung gagak sebagai konsumen empat, kemudian burung gagak mati dan jatuh ke tanah, maka diuraikan oleh bakteri. Selanjutnya, padi sebagai produsen dimakan oleh burung pemakan biji sebagai konsumen satu, burung pemakan biji kemudian dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen dua, kemudian ular sawah dimakan oleh elang sebagai konsumen tiga, kemudian elang mati dan jatuh ke tanah sebagai pengurai yang diuraikan oleh bakteri. Yang terakhir, padi sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen satu, kemudian belalang dimakan oleh burung pipit sebagai konsumen dua, burung pipit kemudian dimakan oleh elang sebagai konsumen tiga, kemudian elang mati dan diuraikan oleh bakteri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaring makanan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya jaring makanan itu. Jaring makanan atau siklus makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis atau biasanya gambar dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh jaring makanan. Jaring makanan banyak terdapat di berbagai ekosistem. Salah satunya adalah di sawah, yang mana sawah merupakan salah satu habitat yang ditinggali oleh makhluk hidup di dalamnya. Berbagai macam makhluk hidup yang hidup di sana pasti membuat jaring-jaring makanan agar dapat mempertahankan hidupnya. Seperti yang tertera pada gambar, itu merupakan contoh jaringan makanan.
yaitu padi dan pohon sebagai produsen yang dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Lalu tikus dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dimakan oleh katak dan ayam. Ulat dimakan oleh katak dan ayam. Kemudian ayam dimakan oleh ular dan burung elang. Katak dimakan oleh ular dan burung elang. Burung elang juga bisa memakan ular. Kemudian ular dan burung elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu siklus biogeokimia. Pertama-tama kita harus tahu apa sih itu biogeokimia. Biogeokimia merupakan pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkat tropik tak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan atau geofisik, sehingga disebut biogeokimia. Fungsi daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang melibatkan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi masih terjaga. Macam-macam daur biogeokimia adalah daur air yang pertama, yang kedua daur karbon dan oksigen, yang ketiga daur nitrogen, yang keempat daur belerang, yang kelima daur fosfor. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang daur air. Air di atmosfer berada dalam bentuk uap air. Uap air berasal dari air di daratan dan laut yang menguap karena panas cahaya matahari. Uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan. Air hujan di daratan masuk ke dalam tanah, membentuk air permukaan tanah dan air tanah. Tumbuhan darat menyerap air yang ada di dalam tanah. Dalam tubuh tumbuhan, air mengalir melalui suatu pembuluh. Kemudian melalui transpirasi uap air dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer. Transpirasi oleh tumbuhan mencakup 90% penguapan pada ekosistem darat. Hewan memperoleh air langsung dari permukaan serta dari tumbuhan dan hewan yang dimakannya, sedangkan manusia menggunakan sekitar 1/4 air tanah. Sebagian air keluar dari tubuh hewan dan manusia sebagai urin dan keringat. Air tanah dan air permukaan sebagian mengalir ke sungai, kemudian ke danau dan ke laut. Daur ini disebut daur panjang, sedangkan daur yang dimulai dengan proses transpirasi dan evaportranspirasi dari air yang terdapat di permukaan bumi, lalu diikuti oleh presipitasi atau turunnya air ke permukaan bumi disebut daur pendek. Selanjutnya saya menjelaskan tentang yang kedua, daur karbon dan oksigen, di mana proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon, naik turunnya CO2 atau karbon dioksida dan O2 atau oksigen atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintesis. Dalam skala global, kembalinya CO2 atau karbon dioksida dan O2 atau oksigen ke atmosfer melalui respirasi hampir menyeimbangi pengeluarannya melalui fotosintesis. Selanjutnya yaitu daur nitrogen. Nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat.
Tahap pertama daur nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain itu, hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Tahap kedua, nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi biologis digunakan oleh produsen atau tumbuhan diubah menjadi molekul protein. Selanjutnya, jika tumbuhan atau hewan mati, makhluk pengurai merombak gas menjadi amoniak atau NH3 dan garam amonium yang larut dalam air atau NH4+. Proses ini disebut dengan amonifikasi. Yang keempat yaitu daur belerang. Dalam daur ini terjadi peristiwa oksidasi atau O2 dan reduksi yang merupakan kunci pertukaran cadangan SO4 yang tersedia dengan cadangan sulfida besi yang terdapat dalam tanah sebagai persediaan cadangan. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Daur fosfor. Daur fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Apa itu piramida ekologi? Piramida ekologi adalah diagram yang menggambarkan bagaimana faktor yang penting secara ekologis seperti energi, biomassa, dan ukuran populasi bervariasi antara tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Secara tradisional, diagram ini menempatkan produsen primer atau organisme fotosintesis seperti tanaman di bagian bawah dan tingkat trofik tertinggi di bagian atas diagram. Ukuran porsi diagram yang terkait dengan setiap tingkat trofik menggambarkan jumlah energi, biomassa, dan jumlah individu yang ditemukan di setiap tingkat trofik. Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomassa, dan piramida energi. Piramida jumlah adalah organisme dengan tingkat trofik masing-masing dapat disajikan dalam piramida jumlah, seperti tingkat organisme di tingkat tropik pertama biasanya paling melimpah, sedangkan organisme di tingkat tropik kedua, ketiga, dan selanjutnya berkurang. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan komunitas normal, jumlah tumbuhan selalu lebih banyak daripada organisme herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Piramida biomassa. Biomassa adalah ukuran berat materi hidup di waktu tertentu. Untuk mengukur di tiap tropik, maka rata-rata berat organisme di tiap tingkat harus diukur. Kemudian barulah jumlah organisme di tiap tingkat diperkirakan. Piramida ini berfungsi perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu dan diukir dalam gram. Sedangkan piramida energi yang dibuat berdasarkan observasi yang dilakukan dalam waktu lama. Piramida ini mampu memberikan gambaran paling akurat tentang aliran energi dalam ekosistem. Suksesi ekologi adalah proses pertumbuhan komunitas yang disebabkan tumbuh dan berkembangnya spesies baru seiring waktu. Proses yang terjadi berupa urutan-urutan yang lambat dan pada umumnya perubahan dapat diramalkan, yakni dalam hal kekayaan dan komposisi spesies yang ada di suatu tempat. Perubahan-perubahan ini dapat juga mengubah populasi yang membentuk komunitas. Suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Proses suksesi berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem klimaks atau telah tercapai keadaan seimbang atau homeostatis. Di alam ini terdapat dua macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi bila komunitas asal terganggu
Gangguan ini mengakibatkan hilangnya komunitas asal secara total, sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat baru. Gangguan ini dapat terjadi secara alami, misalnya tanah longsor, gunung meletus, endapan lumpur yang baru di muara sungai, dan endapan pasir di pantai. Namun ada juga dari perbuatan manusia, misalnya pertambangan timah, pertambangan batu bara, dan pertambangan minyak bumi. Contohnya yang terdapat di Indonesia adalah terbentuknya suksesi di Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883. Suksesi sekunder terjadi bila suatu komunitas mengalami gangguan baik secara alami maupun buatan. Gangguan tersebut tidak merusak total, sehingga dalam komunitas substrat lama dan kehidupan masih ada. Contohnya gangguan alami, misalnya banjir, gelombang laut, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan dan pembakaran lahan dengan sengaja. Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi antara lain tegalan-tegalan, padang alang-alang, belukar bekas ladang, dan kebun karet yang sudah tidak terurus. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video presentasi kami kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.